minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Salah satunya ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman hingga saat ini. Yang kedua, salawat besertakan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ilmu, yang telah mengajarkan kita Al-Quran, sehingga kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu ini, bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Perkenalkan, nama saya Fitriah Habal Habibah. Saya duduk di kelas 11 SMA Tahfizul Quran Labaik. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, hafalan saya sudah mencapai 22 juz. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil, yakni kisah Siti Masitoh dan anak-anaknya. Sekarang kita harus mengetahui siapakah Siti Masitoh itu. Siti Masitoh adalah wanita solehah yang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup di zamannya Fir'aun dan Nabi Musa. Dia berdiam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Masitoh memiliki seorang suami yang bernama Hazakil. Suaminya telah terbunuh karena dibunuh oleh Fir'aun akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia terbunuh dengan cara yang mengenaskan, dengan kedua tangannya terikat di pohon kurma dan badannya banyak tertusuk dengan anak panah. Sepeninggalan suaminya, Siti Masitoh harus mengasuh anaknya sendirian, apalagi ia masih memiliki bayi yang masih di dalam buayannya. Namun hal itu tidak membuat Siti Masitoh tergoyahkan imannya. Siti Masitoh seringkali berkeluh kesah dan bercerita kepada Siti Asia. Siti Asia adalah istri Fir'aun yang ia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tanpa sepengetahuan suaminya. Siti Asia seringkali menasihati Siti Masitoh untuk selalu bersabar akan cobaan yang ia hadapi. Tak jelang waktu yang lama, keimanan Siti Masitoh pun terbongkar. Ketika itu Siti Masitoh menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir yang berada di tangannya terjatuh ke lantai. Ketika Siti Masitoh ingin mengambil sisir itu, secara refleks ia mengucapkan bismillah. Terkejutlah putri Fir'aun. Maka putri Fir'aun pun bertanya, Siti Masitoh, siapakah yang kau maksud itu? Apakah yang kau maksud adalah ayahku Fir'aun? Dengan tegas dan tanpa mengelak, Siti Masitoh menjawab, tidak. Yang ku maksud bismillah di sini adalah Tuhanku yang menciptakanku, menciptakanmu dan menciptakan ayahmu. Kemudian putri Fir'aun berkata, kalau begitu kau telah beriman kepada Musa. Kau kembali menyembah ayahku atau aku akan melaporkanmu kepada ayahku. Namun Siti Masitoh tidak sama sekali takut akan ancaman itu. Setelah itu putri Fir'aun melaporkan keimanannya Siti Masitoh kepada ayahnya Fir'aun. Ayah, sesungguhnya pelayanku Siti Masitoh telah beriman kepada Nabi Musa. Seketika itu Fir'aun pun marah besar, karena Fir'aun tidak menyangka bahwa pelayan anaknya sudah beriman kepada Nabi Musa. Maka dipanggillah Siti Masitoh dan anak-anaknya. Fir'aun bertanya kepada Siti Masitoh, ya Siti Masitoh, apakah benar kamu telah beriman kepada Allah dan Nabi Musa? Siti Masitoh dengan tegas menjawab, ya, saya telah beriman kepada Nabi Musa. Saya telah menyembah Tuhanku yang Maha Esa, Tuhanku yang menciptakanku, yang menciptakanmu dan menciptakan seluruh alam ini. Ia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka seketika itu Fir'aun semakin marah dan mengancam Siti Masitoh. Kembalilah kamu menyembahku, jika tidak, saya akan membunuh kamu dan anak-anakmu. Namun, Siti Masitoh tidak pernah gentar akan ancaman itu. Siti Masitoh tetap dengan pendiriannya, dengan keimanannya. Maka Fir'aun menyuruh seluruh pemuka-pemuka di istana dan pasukannya untuk menyiapkan panci yang sangat besar berisi minyak yang sangat mendidih. Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk memasukkan Siti Masitoh dan anak-anaknya ke dalam panci yang mendidih itu. Kemudian Fir'aun memasukkan anak Siti Masitoh satu persatu ke dalam minyak panas itu. Siti Masitoh berkata kepada anak-anaknya,
Wahai anak-anakku, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya kita berada di jalan yang benar. Masuklah kalian kepada minyak panas itu. Sesungguhnya Allah akan memberikan kita pertolongan. Maka masuklah satu persatu anak Siti Masito ke dalam minyak panas itu. Sebagaimana seorang ibu, tentu hatinya begitu sedih dan teriris-iris karena harus melihat anaknya disiksa dengan begitu kejam. Akhirnya, anak Siti Masito yang paling kecil dan paling musuh, yang masih dalam buayannya, pun dirampas oleh Fir'aun untuk dimasukkan ke dalam minyak panas. Fir'aun berkata untuk terakhir kalinya, Siti Masito, lihatlah anakmu yang paling kecil ini, masih di dalam buayanmu. Aku akan memasukkan anakmu ke dalam minyak panas ini jika kamu tidak beriman kepadaku. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada bayi itu. Seketika itu bayi itu dapat berbicara. Wahai ibuku, janganlah engkau takut dan janganlah engkau ragu. Masuklah ibu ke dalam minyak panas itu. Sesungguhnya kita berada di jalan yang benar. Seketika itu Siti Masito tanpa ragu langsung masuk ke dalam minyak panas itu beserta bayinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan rahmatnya dan pertolongannya kepada Siti Masito dan anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika Siti Masito dan anak-anaknya dimasukkan ke minyak panas itu, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sebelum jasad mereka masuk ke dalam minyak mendidih itu, sehingga mereka tidak merasakan sakitnya siksaan itu. Setelah Siti Masito dan anak-anaknya masuk ke dalam minyak panas itu, terciumlah bau harum yang memenuhi istana. Setelah itu, tulang belulang Siti Masito dan anak-anaknya dikuburkan oleh Fir'aun di suatu tempat. Hingga saat Rasulullah Isra Mi'raj, bau harum itu tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan pernah kita menggoyahkan iman kita hanya karena sedikit cobaan. Siti Masito, ia tetap meneguhkan imannya walaupun harus meragangkan nyawanya. Maka dari itu, marilah kita selalu meneguhkan iman kita. Jangan pernah kita tergoyahkan akan apapun, apalagi karena kesenangan dunia, iman kita menjadi goyah. Mungkin sekian dari saya. Semoga kisah ini dapat diambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.